menciptakan peluang bisnis global dengan membenarnya batas negara, didorong oleh kemajuan teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Awalnya, bisnis internasional muncul untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi domestik. Namun, kini berkembang menjadi upaya mencari keuntungan di berbagai belahan dunia. Negara maju cenderung menjadi produsen industri, sementara negara berkembang menyuplai bahan baku. Kemudian ada juga dimensi-dimensi yang mempengaruhi individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam bisnis internasional, keberagaman budaya harus diperhatikan karena berhubungan dengan cara memulai bisnis, merekrut karyawan, dan juga pemasaran. Kepribadian seseorang terbentuk oleh faktor nature dan nurture atau lingkungan sosial dan juga keturunan. Manajer internasional perlu memahami perbedaan budaya dan perilaku individu di berbagai negara untuk memimpin secara efektif dalam organisasi multikultural. Kemudian, ada beberapa dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama itu personality atau kepribadian. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga lingkungan. Ada the big five personality traits seperti agreeableness, consequentiveness, emotional stability, extroversion, dan openness, seperti yang ada di kiri saya. Yang kedua, yaitu ada ciri-ciri lain yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Yang pertama ada self-efficiency atau keyakinan individu terhadap kemampuannya. Kemudian yang kedua ada machiavellianism atau kecenderungan untuk menggunakan manipulasi. Ketiga ada self-esteem atau keyakinan tentang kelayakan diri. Dan yang keempat ada risk propensity atau kecenderungan untuk mengambil risiko. Dan yang kelima ada locus of control atau keyakinan apakah individu itu bisa mengendalikan hasil hidupnya. Dan yang terakhir adalah paham otoritarian atau biasa disebut dengan pandangan bahwa terdapat perbedaan status dan kekuasaan dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu sikap lintas budaya. Adalah sikap yang terdiri dari keyakinan dan perasaan seseorang terhadap ide-ide, situasi, ataupun orang lain. Sikap yang signifikan dalam suatu organisasi mencakup kepuasan dan ketidakpuasan, yang mencerminkan perasaan individu terhadap pekerjaan mereka, serta komitmen organisasi yang menunjukkan identifikasi dan kesetiaan individu terhadap organisasi. Yang selanjutnya yaitu persepsi dan stres. Adalah rangkaian proses dan menafsirkan informasi mengenai lingkungan. Selanjutnya, kepemimpinan atau leadership adalah penggunaan pengaruh untuk membentuk tujuan atau kelompok organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu motivasi, adalah dorongan keseluruhan yang mempengaruhi individu untuk memilih perilaku tertentu. Kemudian ada model-model pengambilan keputusan. Adapun pengertian model pengambilan keputusan yaitu model adalah suatu presensi yang menyederhanakan elemen-elemen tertentu untuk memudahkan pemahaman dan dapat ditiru jika diperlukan. Pengambilan keputusan sendiri adalah proses berurutan yang memerlukan penggunaan model yang tepat. Yang pertama, memahami peran masing-masing anggota tim dalam organisasi yang berfokus pada hasil unggul, profitabilitas, dan kinerja tinggi cenderung memiliki pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi yang terkait dengan peran mereka. Kedua, merangkul kolaborasi. Penting bagi anggota organisasi untuk tahu bahwa mereka akan diminta untuk bergabung dengan orang lain dalam membuat keputusan penting dan berkontribusi dengan ide-ide baru. Yang ketiga, kohesif. Anggota tim saling menghargai dan memiliki ikatan yang kuat dengan tim. Kohesivitas ini meningkatkan kerjasama, komitmen terhadap tujuan bersama. Yang keempat, menetapkan norma-norma untuk anggota. Tim yang matang memiliki norma-norma yang sangat mengatur perilaku anggota, seperti standar berpakaian, konsekuensi ketidakhadiran, dan ekspektasi kinerja. Yang kelima, komitmen terhadap tim. Setiap tim memerlukan anggota yang kompeten dan berkomitmen. Yang keenam, fleksibel. Anggota tim perlu fleksibel dan kolaboratif. Konflik dalam tim tak terhindarkan ketika individu dengan pendekatan, ide, dan keterampilan berbeda bekerja bersama. Dan yang terakhir, optimis dan fokus pada masa depan. Tim yang efektif melihat masa depan dengan optimis. Tim hebat mendekati pekerjaan secara strategis, merencanakan tujuan dengan tindakan yang konkret. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik.
bukan malah pergi mencari yang lebih baik.